apa yang terjadi 1-2 hari ini sebetulnya adalah akumulasi dari kejadian sejak berpekan-pekan yang lalu. Sudah terlalu banyak kita memberikan kritikan. Yang dilakukan oleh wakil rakyat apa? Mereka semakin membalas. Ketika berbicara sebagai wakil rakyat, representasi kita, namanya representasi yang diutamakan itu justru empatinya. Kita sebagai rakyat udah mulai bisa memposisikan diri, nggak usah menganggap mereka itu seperti dewa. Mereka juga seperti manusia kok. Kan mereka juga karyawan kita. Kita membayar pajak, mereka katanya gaji pokoknya pajak ditanggung, gajinya gila-gilaan, tapi ternyata untuk menjaga moral mereka masih harus kita juga. Itu sesuatu hal yang menjadikan kapan akhirnya mereka itu meminta maaf. Mereka itu meminta maaf ketika sudah mulai muncul fase terancam. Selamat datang Manusia Masa Depan. Episode kali ini agak berbeda karena kalau biasanya Anda menantikan Manusia Masa Depan di hari Senin, kita sengaja hari ini menampilkan sedikit lebih awal. Satu, karena kebetulan narasumber yang hadir pada hari ini tampaknya bisa sedikit memberi perspektif agar bisa memahami apa sih yang sedang terjadi sama negara ini. Ini bertepatan dengan 1 hari setelah kemarin kita melihat ada demonstrasi yang ternyata kita sayangkan berakhir dengan tewasnya salah seorang pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan dalam demonstrasi tadi malam, dan kita juga turut berduka atas meninggalnya Afan dan berharap semoga keluarga yang ditinggalkan ini juga diberi kekuatan. Tentu saja kita juga berharap ada keadilan dari meninggalnya Afan Kurniawan ini. Di sisi lain juga kita harus menyadari bahwa ini terjadi di tengah sebuah perjuangan yang datang dari hati masyarakat yang merasakan ketidakadilan. Hak untuk bersuara tentu saja ini dilindungi oleh konstitusi, sehingga tidak ada yang harusnya bisa menghalangi masyarakat untuk bersuara. Namun kita menyayangkan bagaimana aspirasi ini satu ditangani, ya terbukti dengan adanya korban, ditangani secara keras oleh aparat. Kedua, malah justru tidak mendapatkan tanggapan yang memadai dari mereka yang sedang di demo, yaitu wakil rakyat kita. Kita menantikan bagaimana tanggapan dari DPR, bagaimana jawaban dari para anggota DPR yang saat ini justru mendapatkan work from home untuk menghindari demonstrasi yang terjadi yang tampaknya ini masih akan berlanjut lagi untuk beberapa hari ke depan. Yang menjadi bahasan kita adalah apa yang menjadi inti masalah ini dan yang dipermasalahkan oleh para demonstran dan mereka yang bukan hanya demonstran tapi mereka yang mendukung penyuaraan dari aspirasi demonstran ini adalah tidak adanya empati kepada masyarakat. Tidak adanya empati dari pemerintah, tidak adanya empati dari yang menyebut diri sebagai wakil rakyat terhadap apa yang dialami oleh masyarakat sendiri. Sederhananya mungkin karena pendapatan wakil rakyat yang cukup, apa yang bisa dikatakan ya, cukup fantastis, bukan suatu yang wajar. Orang di Indonesia itu berpenghasilan 100 sampai 150 juta per bulan, itu bukan suatu yang wajar. Yang pasti itu bukan gaji yang mewakili rakyat. Dan di tengah demonstrasi seperti itu malah ada beberapa wakil rakyat yang mencoba menjustifikasi angka yang mereka dapatkan dan bahkan mendelegitimasi argumennya dan bahkan mengata-ngatai mereka yang demonstran atau mereka yang memprotes atau menuntut DPR untuk bisa lebih bersikap dengan kata-kata yang tidak pantas seperti tolol. Kenapa sih nggak ada empati? Kenapa sih wakil rakyat kita tidak bisa lebih berempati atau setidaknya menunjukkan empati? Kita akan mau melihat ini dari perspektif neuroscience, karena bagaimanapun juga pada saat kita mendengarkan wakil rakyat, pada saat wakil rakyat memberikan respons mereka, ini semua berasal dari sini, dari otaknya. Jadi kalau nggak ada otaknya, ya kadang-kadang hasilnya ya tidak seperti yang diharapkan, ya mengecewakan jadinya. Semoga ini kita bisa berbicara mengenai wakil rakyat
yang benar-benar menggunakan otaknya. Semoga ini bisa jadi pembelajaran juga nih buat para pemimpin kita. Hari ini kita menghadirkan Dr. Edmi. Mungkin Anda sudah pernah bertemu dengannya di Nalar TV, di VVIP, membicarakan masih seputar neurobehavior. Dan hari ini kebetulan sedang berada di Indonesia, kita hadirkan di Nalar TV. Dr. Edmi, apa kabar? Kabar baik tapi cukup sedih juga hati ya. Iya. Sangat sedih 2-3 hari terakhir ini. Kebetulan pas lagi di Indonesia pula kan, Betul sekali. Mengalami ini. Jadi, Dok, ini mumpung kita ingin mencoba memahami gitu ya, atau mungkin kita lakukan protes yang lain lah. Protes dalam arti, yuk kita nggak tahu mengajarkan, nggak tahu membekali para pemimpin-pemimpin kita yang dirasa empati ini. Apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat? Apa sih yang seharusnya mereka bisa lakukan gitu untuk menghindari hal-hal seperti ini terjadi, untuk menghindari Afan Kurniawan lainnya gitu, tapi mendapatkan aspirasi masyarakat karena mereka adalah wakil rakyat. Pertanyaan pertama adalah otak kita itu sebenarnya membaca empati itu seperti apa, dan kenapa kalau empati itu tidak kita dapatkan dari orang lain, kenapa kita bisa menjadi marah gitu, emosi? Ini pertanyaan yang sangat sederhana tapi penjelasannya sangat kompleks ini, Bang Tim. Pertama, kita harus memahami bahwa apa yang terjadi 1-2 hari ini sebetulnya adalah akumulasi dari kejadian sejak berpekan-pekan yang lalu yang kita lihat di media sosial. Tidak mungkin hanya gara-gara 1-2 kejadian langsung meledak seperti ini. Betul. Dan ini menariknya, ketika kita berbicara tentang empati, itu beda dengan simpati. Empati itu kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang itu dari sudut pandang orang itu. Nah, sekarang berbicara tentang wakil rakyat. Namanya saja wakil rakyat. Idealnya adalah merepresentasikan kita sebagai rakyatnya. Seperti itu seharusnya. Iya. Dan perkara mengenai masalah apa yang terjadi, sangat banyak contoh-contohnya. Saya sangat ingat ini Bang Tim, ketika sempat ada pembahasan mengenai masalah kapasitas di KRL yang sudah sepenuh-penuh itu masih dianggap belum 100%. Orang langsung nyeletuk, pernah naik KRL belum dari pagi hari? Dari Bogor sampai ke Jakarta. Ternyata belum. Mereka yang bikin peraturan adalah mereka yang bahkan belum pernah merasakan seperti apa berhimpitan dalam kereta itu. Taunya lihat angka aja gitu. Betul. Nah sekarang sebetulnya apa sih yang betul-betul kita harapkan sebagai seorang rakyat? Mereka tuh paham nggak dengan apa yang kita alami? Sayangnya itu tidak tergambar. Kenapa itu bisa terjadi? Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Hanya saja dari pemberitaan-pemberitaan yang saya dengar mengatakan, kami ini kan anggota dewan. Bedalah dengan rakyat jelata. Ternyata sudah membuat dikotomi pemisah antara yang wakil rakyat dengan rakyat, itu dua dunia yang berbeda. Terpisah dan bahkan ada yang lebih tinggi seakan-akan tingkatannya. Betul. Maka dari sisi sifat manusia, mereka yang duduk sebagai anggota dewan dari awal sudah memposisikan diri, gue berbeda loh dibandingkan lu. Walaupun namanya adalah wakil rakyat. Karena sudah ada pembeda-pembeda semacam itu. Kamu adalah rakyat jelata, saya adalah wakil rakyat. Gaji kamu di bawah UMR kebanyakan, saya boleh dong berkali-kali lipat, 20-an kali. Nah sekarang, apa yang membuat rakyat itu menjadi marah? Banyak hal-hal yang mesti kita perhatikan. Tapi sudah terlalu banyak kita memberikan kritikan. Yang dilakukan oleh wakil rakyat apa? Mereka semakin membalas. Kita kritik mereka berjoget, balasan mereka adalah semakin berjoget. Tentu muncul pertanyaan, kenapa sih ada perilaku-perilaku semacam itu kita kritik, mereka akan lebih backfire, lebih besar. Ini sebetulnya bukan hanya pada kasus wakil rakyat saja Bang Tim. Pernah ingat tidak satu kasus ada sebuah film yang hendak naik ke bioskop, tapi itu bintang filmnya seperti salah ucap, kalau nggak mau nonton nggak usah nonton. Kita sebagai calon penonton memberi kritikan, yang dilakukan oleh dia apa? Semakin membalas toh. Akhirnya adalah kita tidak ada yang menonton. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ternyata memang sifat manusia ada semacam itu Bang. Orang-orang yang sebetulnya masih memiliki inequality, ada hal yang masih belum mencapai taraf kemampuannya, salah satu sifat alamiah yang akan muncul dari dirinya adalah defensif dan menyerang balik. Mereka yang dari awal sudah di posisi emosionalnya sudah baik, kalau ada kritikan mereka tenang.
Tapi kalau mereka malah melawan balik, itu justru menunjukkan bahwa memang mentalnya masih belum oke. Tapi di sini menariknya, ini memang bicara tentang orang yang marah. Tapi perhatikan tidak, kapan akhirnya mereka itu meminta maaf? Mereka itu meminta maaf ketika sudah mulai muncul fase terancam. Itu ada sifat manusia yang dinamakan sebagai loss aversion. Manusia itu ketika hendak mengambil sebuah keputusan sikap, ternyata manusia itu lebih cenderung untuk memilih yang tidak merugikannya daripada yang menguntungkannya. Sebagai contohnya nih Bang Tim berjalan di sepanjang Jalan Sabang. Di jalan ketemu ini uang 100.000. Bang Tim happy dong. Anggaplah happiness-nya Bang Tim itu dari skala 0 sampai 10 di level 1. Happy. Satu ketika Bang Tim kehilangan uang 100.000. Dari skala 0 sampai minus 10, kalau dapat uang 100.000 happiness-nya adalah level 1, orang berpikir kalau kehilangan uang, kesedihannya adalah level minus 1. Sama gitu. Ternyata tidak demikian. Bisa di minus 3. Lebih sedih dia ketika kehilangan sesuatu dengan jumlah yang sama yang membuat ia happy. Sama halnya dengan ini. Mereka semua akhirnya mau menundukkan diri, tidak mau bertinggi hati. Ketika ia menemui ancaman, ia akan mendapatkan kerugian yang jauh lebih besar daripada hanya sekedar tunjangan and whatever segala macamnya. Jadi perkara masalah sifat masyarakat itu totally fine, dan saya pribadi secara manusia saya akan mendukung sekali. Tapi sekarang kenapa menjadi sangat marah, kan itu lagi pertanyaannya. Ketika orang minta dimengerti, jangankan mendapatkan pengertian, yang ada malah dimaki-maki. Tolong dong pahami kami. Gaji kami itu hanya 2-3 juta. Masyarakat kita kan bukan bodoh. Informasi sudah begitu banyak bertebaran. Sudah ada informasi ternyata perbandingan gaji antara rakyat biasa dengan anggota parlemen, Indonesia itu boleh dikatakan nomor 1. Selisihnya bisa sampai 20 kali lipat. Negara-negara Skandinavia hanya 2 atau 3 kali lipat. Perbedaan yang begitu jomplang, siapa yang tidak akan marah? Apalagi kondisi sekarang di Indonesia hidup tidak mudah ala orang-orang teman-teman di Eropa atau negara-negara lain, meskipun mereka tidak kaya raya, tapi mereka bisa menjalani hidup dengan oke. Sekarang boro-boro untuk mendapatkan standar hidup yang oke, bahkan kurang. Kita butuh minimal 5 juta rupiah, walaupun Badan Pusat Statistik menyebutkan angka yang jauh lebih rendah ya. Realitanya sekarang ini mencari uang itu semakin lama semakin sulit. Kalaulah mereka memahami kita pun tidak akan marah. Yang namanya masalah gaji sebetulnya Bang, banyak kok pengusaha-pengusaha yang gaji itu gila-gilaan. Tapi mereka tuh memang bekerja. Mereka sekarang ini, mereka tuh bukan eksekutif, mereka tuh lah wakil rakyat yang merepresentasikan diri kita. Tapi representasi yang mana sih? Kok itu saya yang tidak tergambar. Kemiripan dengan saya gitu. Betul, yang namanya mirror neuron, di mana mereka tuh betul-betul merepresentasikan diri tidak tampak. Mereka justru memposisikan diri sebagai dua orang yang berbeda. Kita setiap hari macet, tiba-tiba anggota dewan berkata, kami juga macet kok 1,5 jam. Lalu kita setiap hari 2-3 jam untuk sekali perjalanan. Nah, mereka ngingung. Itu. Lalu minta biaya rumah 50 juta. Siapa yang nggak pingin Bang? Siapa yang nggak marah? Sementara kita untuk bisa survive, dapat tempat hidup yang nyaman, lokasi yang nyaman, cuma 1 kamar butuh 2-3 juta. Lah mereka minta 50 juta, dianggap masih kurang. Wajar orang marah. Kalau otak kita itu ngebaca empati itu seperti apa sih, Dok? Dalam arti gini, wakil rakyat ya, judulnya aja wakil rakyat gitu. Kita berpikir bahwa oke lah, kalau kita tahu lah wakil rakyat itu uangnya nggak sama dengan kita. Gitu. Mereka bisa ada di situ ya tentu saja karena punya uang berlebih untuk kampanye dan lain-lain gitu ya. Punya network yang bisa mengangkat mereka untuk bisa diajukan oleh partai, terutama untuk pusat gitu ya, untuk DPR pusat. Ini bukan sesuatu yang mudah gitu. Jadi sebenarnya kan kita paham kok mereka ini kan orang-orang yang dengan status ekonomi memang lebih baik gitu. Tapi ini tidak selalu mengganggu. Ya kan? Karena kita paham itu. Jadi enggak lantas karena mereka lebih punya uang terus itu ganggu kita, kan enggak sebenarnya. Betul. Enggak. Betul. Nah, tapi kok sekarang tuh bertubi-tubi, tadi kan disebutkan satu dibilang beda dong kita wakil rakyat dengan rakyat jelata gitu.
Terus yang mengatakan DPR bubar aja itulah orang tolol gitu. Maksudnya tuh itu memang kalau kita ngebaca itu memang orang yang nggak punya empati kah, atau berasal dari kekesalan dia tadi yang karena dia membela diri dengan cara kesal itu akhirnya keluarlah kata-kata yang kurang pantas itu tadi. Jadi kita bisa ngebacanya apakah memang orangnya begitu, atau kita nangkepnya itu gimana sih? Maksudnya orangnya yang begitu kah, atau kita marah for the moment aja untuk saat itu, atau Namanya sifat manusia itu Bang bisa berubah. Kita kalau datang ke sebuah negara di mana masyarakatnya itu sudah disiplin tidak membuang sampah sembarangan, kita yang hobi buang sampah sembarangan akan malu. ikutan? Betul. Ke negara yang orang-orangnya sudah biasa on time, kalau kita telat kita akan malu. Nah sekarang, kalau berada di tempat yang buang sampah sembarangan, datang telat, fine, suka tidak suka kita pun akan ikutan. Sekarang Bang, saya tidak tahu apa yang sebetulnya terjadi kepada rekan-rekan kita yang menamakan diri sebagai wakil rakyat. Joget sembarangan lah, ucapan-ucapan gak pantas lah, seperti tidak ada punishment apapun. Kita tidak pernah melihat apa punishment yang diberikan kepada mereka. Manusia itu bisa berubah. Mereka tahu kalau mereka berbuat seperti itu, gue fine-fine aja kok. Wajar kalau mereka tuh sekarang jadi hobi joget, hobi ngeledek ulang. Karena merasa nggak akan kenapa-napa. Iya, nggak akan kenapa-kenapa. Apa yang mau dikhawatirkan? Loss aversion apapun tidak akan muncul bahkan di lembaga itu. Siapa yang bisa mengontrol itu? Suka tidak suka itu kita. Dan itulah yang menyedihkannya. Kita membayar pajak, mereka katanya gaji pokoknya pajak ditanggung, gajinya gila-gilaan, tapi ternyata untuk menjaga moral mereka masih harus kita juga. Itu sesuatu hal yang menyedihkan. Dan apakah itu bisa dirubah? Bisa dirubah sifatnya dengan satu syarat Bang. Sifat manusia itu bisa dirubah sebetulnya bukan karena dia personal. Sifat manusia itu bisa berubah karena society-nya. Jadi kalau kita berbicara berharap wakil rakyat itu mengubah perilaku, itu tidak akan bisa orang per orang. Harus secara menyeluruh. Nah sekarang siapa yang bisa punya kekuatan untuk mengubah secara menyeluruhnya itu? Apakah itu di leadernya, di anggota dewan, ataukah dari ketua parpolnya? Itu kita sama sekali tidak tahu. Tapi detik sekarang yang bisa kita lakukan adalah memang kita menyampaikannya. Kalau tidak bisa ke jalan, setidaknya kita gunakan juga lah sosial media. Saya sekarang ini betul-betul tidak mengerti Bang Tim. Saya ingat dulu, I'm 40. Jadi saya mengalami lah fase-fase dulu pernah banyak kejadian-kejadian. Dulu banget, kalau ada sebuah kejadian demo, kayak non-stop deh berita-berita. Di media TV nasional atau dimanapun. Kok sekarang kayaknya adem ayem ya? Tadi saya naik kereta api, rasanya adem aja. Tapi di sosial media di handphone, orang pada buka handphone, di situ berita-berita. Apa yang sebetulnya terjadi ya? Jadi sekarang ini yang bisa kita lakukan, kalaulah tidak turun ke jalan, setidaknya kita juga berempati sebagai warga negara. Entah itu menyatakan empati lewat sosial media, atau menyatakan dukungan, atau mungkin memberikan edukasi lewat podcast. Kira-kira gitu Bang Tim. Terus terang sih dari kemarin saya dan Sumi ya itu juga nyari-nyari mana nih beritanya gitu kan ya di banyak media mainstream lah gitu, TV terutama kan. Agak susah. Padahal kita melihatnya kayak padahal ya kalau maksudnya kita kan punya insting editorial ya, karena kita pernah menjadi editorial, kita pernah menjadi orang yang memanggil untuk breaking news, menentukan itu segala macam tuh udah pernah gitu. Nah kita ngerasa kok nggak ada ya breaking news gitu ya. Betul. Dan kalaupun ada ya saya nggak lihat, dan kalaupun ada saya nggak lihat berarti tidak panjang, tidak lama. Padahal kita tuh ngerasa wah kalau kita waktu itu masih di TV ini sih udah breaking panjang nih. Mungkin jadi, secara moral agak ini ya terganggu ya. Gue pengen memberitain tapi kok nggak bisa gitu kan. Jadi pertanyaannya gitu, what's going on gitu. Kita nggak mau nuduh apa-apa lah ya. Cuma kalau dari saya sih merasa bahwa itu layak. Kalau mau di breakingin panjang, saya juga orang yang nggak mau berita nggak usah terlalu soal pusat lah, nggak semua hal yang terjadi di Jakarta ini orang mau tahu kok gitu. Tapi ini orang mau tahu kok gitu mengenai ini. Tapi ternyata ya tidak mendapatkan porsi yang saya duga harusnya didapatkan gitu. Jadi ya nggak tahu kalau itu another case. Aku nggak tahu lah apa alasannya. Jadi kembali lagi ke hilangnya empati ini. Tapi menarik tadi Dr. Edmi bilang bahwa kalau ini menjadi sebuah kebiasaan, maka menjadi sebuah hal yang normal. Dan ini otak kita juga menerimanya itu kan. Nggak apa-apa kalau saya membela diri, nggak apa-apa kalau saya menjustifikasi sebuah
keputusan yang dianggap tidak adil gitu. Nggak apa-apa kalau saya melindungi kaum saya gitu. Betul. Hal ini kan sudah ada pengotak-kotakan kaum saya, yaitu Betul. kaum saya dan rakyat jelata kan gitu dong. Jadi ya menarik bahwa kita nggak akan pernah melihat wakil rakyat yang benar-benar fungsional dan punya empati kalau ini belum menjadi suatu yang dinormalisasi di dalam Betul. parlemen gitu kan. Dan normalisasi sekarang tuh jujur aja mengalami degradasi, Bang. Perhatikan tidak, ketika banyak anggota dewan yang joget-joget entah apa, menyanyikan lagu entah apa gitu loh. Ketika ada 1-2 orang yang nampak diam saja, justru ia sangat dipuji, bagus memang. Tapi kita mengetahui anggota dewan yang memilih untuk diam, tidak ikut joget, dan itu sangat dipuji-puji. Padahal kan itu harusnya emang itulah tindakan yang benar. Tidak usah ikut joget-jogetan. Tapi kenapa itu dipuji? Jawabannya hanya satu. Oh, sampai sebegitu terdegradasinya lah nilainya. Menganggap bahwa yang joget adalah normal, sehingga yang diam dianggap sesuatu yang luar biasa. Padahal yang normal itu adalah yang diam ini. Joget-joget itu yang salah. Jadi bukan dia salah, maksudnya bukan yang diam ini salah. Ya memang tidak perlu dipuji juga. Karena itulah harusnya emang yang itu dilakukan, harusnya. gitu ya. Tapi kalau sampai yang harusnya itu menjadi sebuah pujian, itu kata lainnya adalah sebegitu terdegradasilah value-nya itu. Sama seperti ini, Bang. Begitu banyaknya orang IP cum laude sekarang. Ya, ya. Jadi apa dong? Semakin turun nilainya toh. Iya, iya, iya. Sama halnya dengan ini. Iya juga ya, maksudnya kita harusnya memang, tapi gimana ya kalau mau bicara soal wakil rakyat ini, apalagi di momen seperti ini memang agak tidak bisa baik-baik saja ngomongnya gitu. Tidak ya. bisa, tidak bisa. Tapi saya mundur lagi ke leader ya gini. Jadi kalau lagi-lagi secara neuroscience gitu, sebenarnya empathic leader itu seperti apa? Seorang pemimpin yang punya empati itu tanda-tandanya apa sih sebenarnya? Kita bicara dulu tentang leadership di sini jadi ya, Bang. Definisi leadership itu macam-macam. Kebetulan saya juga dari Institute for Leadership dan juga dari Badan Neuroscience. Leadership itu sebetulnya adalah sebuah seni. Seni strategi untuk menggerakkan orang-orang untuk mencapai tujuan. Yang menjadi tantangannya adalah bagaimana cara menggerakkan orangnya itu. Biasanya menggerakkan orang itu selalu dengan 2 cara. Entah itu transaksional atau transformasional. Transaksional itu kita menggerakkan dengan adanya reward and punishment. Clear. Transformasional kita menggerakkan orang dengan sharing visi dan misi. Agar kita itu sama-sama memiliki goal. Empati itu apa? Ingat, berbicara tentang leader itu beda dengan bicara tentang manajer. Bicara tentang leader itu selalu bicara tentang manusia. Tugas manajer adalah tentang project. Leader selalu tentang manusia. Empathic leadership, kita menggerakkan orang dengan basis memahami, oh ini loh situasi kamu. Saya paham. Kita berpikir bagaimana caranya agar kamu bisa berangkat dengan baik. Contoh empathic leader dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu anggota kita itu selalu berangkat dari Bogor ke Jakarta sangat ramai sekali. Belum apa-apa datang ke kantor sudah stres. Leader itu bukan berpikir, oke, bagaimana agar proyeknya selesai pukul 10. Leader itu harus berpikir, oke, bagaimana caranya agar tim saya tidak stres ketika tiba di kantor. Itu 2 perspektif yang berbeda toh. Yang satu fokus pada gimana pekerjaan selesai, yang satu fokus bagaimana agar orang itu bisa fresh ketika memulai pekerjaan. Walaupun goalnya nanti sama. Sekarang, walaupun kita tahu yang namanya anggota dewan itu bukan leader, dia adalah wakil rakyat kita, karena dia legislatif toh, bukan eksekutif. Tapi ketika berbicara sebagai wakil rakyat, representasi kita, namanya representasi yang diutamakan itu justru empatinya. Lu berdiri gimana cara kami berdiri, baru bikinlah aturan-aturan. Sayangnya legislatif fungsinya pada pembuatan aturan, bikin aturan, bahkan tidak pernah mengalami seperti apa sih yang namanya macet itu, seperti apa sih namanya berdesakan di kereta api itu, seperti apa sih namanya beras 12 juta itu, sementara rakyat hanya makan 10.000 per kilo saja berat. Nah, mereka bisa dapat belasan juta. Tunjangan untuk telepon belasan juta per bulan, lah kita aja 50.000 per bulan berat. Nah, disitulah Bang, yang sama sekali sayangnya tidak terekspos oleh media, atau jangan-jangan memang tidak ada.
Itu yang kita sama-sama tidak tahu, Bang. Tapi kita menilai, bertindak berdasarkan apa yang kita lihat, dan sayang sekali itu tidak kelihatan. Tapi gue rasa itu perlu ditekankan sih ya. Betul. Ingat loh, ini adalah wakil rakyat. Ya, The whole point of being wakil rakyat adalah berempati dengan rakyat. betul. Bener nggak? Ya nggak sih? Wakil rakyat, kita membayar pajak. Oke, kita patuh bayar pajak. Wakil rakyatnya ditanggung pajaknya, gimana nggak marah itu? Iya kan? Iya. Karena ya maksudnya menurut ya ini harus diingat lagi basicnya. Betul. Wahai Anda 500-an wakil rakyat, ingat loh. Judulnya aja wakil rakyat. Jadi tugas utamanya, katakanlah ini membentuk undang-undang, bukan itulah, itu adalah tugas, tapi tugas utama dari wakil rakyat itu adalah berempati dengan rakyat, karena Betul. Andalah yang mewakili rakyat. Iya. Kalau Anda tidak punya empati terhadap rakyatnya, apalah gunanya Anda di sana? Betul. Karena rakyatnya tidak terwakili, ya kan? Dan ini, Bang, ini ada satu hal yang mesti kita coba edukasi masyarakat lah. Ada satu hal sifat manusia yang selalu menjadi kelemahan yang akan dimanfaatkan oleh politisi manapun. Manusia itu punya sifat pelupa. Iya. Sudah hampir 1 tahun sejak mereka dilantik di Oktober 2024. Baru tahun Ya, pertama. belum setahun. Tahun pertama kita bikin kesel. Tenang aja, 4 tahun lagi mereka akan bikin kita happy dengan segala macam joget-joget dan kita lupa. Pada saat itu kita hanya akan ingat yang bagus-bagus dan mereka akan mengulang kembali. Jadi ini sangat menyedihkan. Malah kita lah sebagai rakyat jelata biasa yang harus mengawal wakil rakyat. Jadi agak terbalik ya. Awalnya saya berpikir justru wakil rakyat lah yang akan melindungi dan akan mengawal kita. Ternyata terbalik. Udahlah kita bayar pajaknya, oke, mereka gaji itu gede-gedean, tapi malah harus kita pula gini nambah pekerjaan. Kok jadi Mengawal kita jagain mereka ya? Iya ya. Makanya banyak ungkapan-ungkapan di media sosial, ayo kalau kamu capek bekerja, ingat kita harus banyak menanggung lagi 580 orang itu. Ya makanya ada sebagian dari pendapatanmu yang menjadi hak. Oke. Ya tapi gimana ya, bisa nggak sih kita tidak menjadi bangsa yang pelupa seperti itu? Gimana rewiring otak kita ini biar kita ingat? Karena kan biasanya kan kita tidak mengingat seseorang dari kata-katanya, tapi kita mengingatnya dari bagaimana mereka mempengaruhi perasaan kita gitu. Jadi you remember people on how they make you feel gitu kan. Ini kan udah kesel nih. Betul. Dan udah beberapa kali lah kalau ditarik sejarah gitu ya. Ya. Secara neuroscience tuh, apakah memang itu tidak bisa diubah tuh? Kita pasti akan jadi pelupa. Pasti. Namanya Gak informasi bisa itu. diperbaiki. Itu bisa. Namanya informasi itu setiap hari selalu muncul yang baru. Otak itu secara otomatis dari amigdala hipokampusnya itu akan membuang informasi-informasi yang dianggap tidak penting. Yeah. Kapan itu dianggap tidak penting? Selama ada informasi-informasi baru yang masuk dalam kehidupan sehari-hari, manusia itu memiliki prioritas. Ia akan memilih apa yang terpenting pada dirinya saat itu. Dan ini otomatis ya, nggak bisa diatur-atur Nggak sama bisa diatur-atur. hati atau gitu. Yang bisa dilakukan adalah ada orang-orang yang senantiasa mengingatkan, mengedukasi kembali lewat podcast, kembali lewat sosial media. Makanya saya sangat mengapresiasi mereka-mereka yang mendedikasikan dirinya mengedukasi masyarakat tentang dunia legislatif ini. Karena mereka lah yang nantinya akan mengingatkan kita, oh iya ya dulu pernah terjadi kasus seperti ini. Oh iya ya itu orang-orangnya. Makanya kalau kita perhatikan ya, sebelum tahun 2024 banyak yang berkata, ingat orang ini, ingat orang ini, ingat orang ini. Ujungnya dia lagi tuh terpilih. Ya, karena memang seperti itu sifat manusia. Maka caranya agar tidak lupa, jangan ini hanya menjadi satu momentum lalu hilang. Ini satu momentum tapi kita punya dokumentasi. Untungnya ada ranah sosial media yang memori bisa tetap tersimpan di smartphone dan bisa di-up kapanpun lagi nantinya. Ya itulah yang bisa membuat kita akan teringat kepada masa-masa lalu. Nah kalau sudah, ini tadi menarik juga soal bagaimana empati itu tidak boleh ketukar sama simpati. Iya, betul. Gitu ya. Bagaimana kita bisa memahami yang mana empati, yang mana simpati? Karena yang saya khawatir juga gini, Dok.
kita menuntut empati dari wakil rakyat, Iya. empati juga dari pemerintah. Iya. Karena walaupun pemerintah bukan wakil rakyat, tapi pemerintah itu kan bekerja untuk rakyat. Betul. Sehingga memang harus memahami apa yang rakyat butuhkan. Betul. Untuk memahami dibutuhkan empati juga Iya. oleh pemerintah gitu. Nah, kalau memang sudah kondisi begini, ini dugaan saya nih, Ya. mungkin akan muncul, mohon maaf, empati palsu Oh ya, yang betul. memanfaatkan keadaan, Betul. gitu kan, Betul. memihak padahal sebenarnya mau jump in untuk popularitas, Betul, betul. keterpilihan, whatever lah itu. Ya. Nah, bagaimana membedakan sebuah empati yang memang benar-benar empati atau dengan simpati yang hanya ditujukan karena sebenarnya ada opportunity buat pribadi dia di situ. Betul. Perbedaan utama antara empati dan simpati memang banyak definisinya. Tapi kalau simpati itu gampangnya ia melihat dari perspektif dirinya sendiri dari jarak jauh. Oke. Kalau empati ia betul-betul mencoba merasakannya di posisi itu. Itu pembeda utamanya. Nah, sekarang apa bedanya antara yang asli dan palsu? Tanda utamanya itu adalah pada konsistensinya di kehidupannya sehari-hari. Orang-orang yang hanya berpura-pura akan kelihatan, ia nampak oke depan kamera, tapi begitu lepas dari kamera, ia akan kembali kepada habitatnya. Ya. Sementara mereka memang yang berempati dengan tulus, itu memang sudah menjadi karakternya. Jadi pembeda utama itu adalah pada konsistensinya ia melakukan. Tetapi ada satu hal lagi yang sebetulnya sekarang ini kalau di ranah leadership, yang dituntut itu bukan hanya pada empati, Bang. Tapi lebih kepada compassion, kasih sayang. Oke. Kalau empati, I feel you. Iya. Compassion, saya tahu kamu mengalami itu. Dan saya akan membantu kamu. Itu beda. Dan idealnya kan itulah yang namanya wakil rakyat. Bukan lagi level empati, dia paham. Tapi dia bergerak sebagai gua akan membantu lu sebagai wakil rakyat. Ya, karena dia sudah diberikan fungsi-fungsi yang bisa melakukan itu, Betul. kan? Kalau sudah dilakukan, saya yakin sih Bang, masalah gaji ya sudahlah. Memang mereka juga membantu kita kok. Apa yang kita inginkan mereka akan bantu. Tapi sekarang ini udahlah tidak kelihatan fungsinya apa buat kita. Mereka dapat gaji lebih besar seperti itu, sementara kita empot-empotan, wajar orang marah. Iya, Seperti itu. Setuju sih. Tadi setuju juga sebenarnya kalau bahwa lagi-lagi kita tahu anggota DPR itu memang kelas ekonominya lebih tinggi daripada masyarakat pada umumnya, and we've been fine with that. Gak apa-apa kok gitu kan. Iya. Tapi masalahnya adalah itu tadi. Kalau istilahnya kalau kita punya katakanlah ini kan ada juga yang menyebut sekarang dengan menyebut anggota DPR dengan karyawan kita gitu kan, dia bilang gitu ya. Kalau ada tetot-tetot nggak mau ngasih jalan Ya lagi. kan, makanya. Jadi ini ke karyawan kita katanya gitu. Nah, istilahnya kita punya karyawan nih udah dibayar mahal, Iya. nongol di kantor aja nggak pernah gitu. Iya. Terus kadang-kadang nongol tapi tidur gitu ya. Betul. Terus kita lagi nungguin proyeknya selesai, udah datang pakai baju rapi mau ngerjain proyek, ternyata joget-joget di kantor gitu kan. Waktu demo kirain didengarin ternyata lagi di rumah toh. Lagi ya makanya jadi maksudnya mungkin ini lebih ke itunya ya yang mengesalkan. Kita nggak Ya. apa-apa sih bayar lebih mahal karena kita tahu tugasnya juga nggak gampang loh, ya kan? Justru karena kita menyadari tugas seorang anggota DPR itu tidak mudah. Kenapa pula bukannya sibuk kerja, malah sekarang ada yang posting lagi liburan di luar negeri, Betul. ada yang joget-joget, ada yang sibuk justru menjustifikasi dan lain-lain gitu. Jadi lebih kepada nggak apa-apa sih bayar mahal. Masalahnya kita dapat apa gitu. Jadi Iya. nggak apa-apa sih kita bayar 200 juta pun wakil rakyat kalau memang kesejahteraan masyarakat naik. Betul. Gitu ya. Dan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ini memang terrealisasi. Iya. Gitu. DPR bisa mengawalnya bersama pemerintah gitu. Jadi dikhianati. Iya. Mungkin bisa dibilang begitu ya. Sangat Pesan bisa seperti itu. Dan ada satu hal lagi yang sangat menarik ini Bang. Sebetulnya apa sih yang membuat kita itu menstigmakan orang-orang tertentu di posisi yang segitu tingginya, nggak sama seperti kita. Kalau kita perhatikan di negara-negara lain, contohnya Bang ya, saya beberapa tahun tinggal di Jepang. Kalau melihat ada anggota dewan ya lempeng biasa aja tuh, mereka mau kampanye ribut aja sendiri. Iya. Ya bodo amat. Iya. Kalau kita lihat juga di negara-negara di Eropa sana juga kalau ada anggota parlemen juga biasa-biasa aja. Bahkan katanya menteri-menteri pun juga naik kendaraan umum, belanja Sepeda supermarket lah, ya apa, biasa iya. saja. Belanja supermarket ya betul. Sementara kita sampai beberapa hari terakhir kalau ada orang-orang seperti itu, bahkan kita pun juga seperti menunduk-nunduk toh.
Iya. Saya sangat senang dengan perubahan perilaku yang mulai nampak perlahan-lahan. Kalau ada tete-a-tete, bukan ambulans, bukan damkar, bodoh amat, nggak usah kasih Iya. jalan. Iya. Itu kita sebagai rakyat udah mulai bisa memposisikan diri, nggak usah menganggap mereka itu seperti dewa. Ya. Mereka juga seperti manusia kok. Kan mereka juga karyawan kita. Nah, Kenapa itu dia. malah kita kasih Iya, jalan? makanya. Perubahan perilaku seperti itu luar biasa. Dan percayalah Bang, mau bikin aturan semacam apapun, tatanan sosial semacam itulah yang bisa membuat manusia berubah. Aturan kan bisa diakal-akali tanda kutip. Ya. Tapi kalau yang namanya stigma sosial atau value di sosial, tatanan sosial itu tidak bisa dirubah begitu saja. Jadi nampak perubahan kita sebagai rakyat tidak lagi begitu mengistimewakan mereka. Iya. Oh, itu sudah menjadi langkah yang keren sekali. Iya. Mungkin Mudah-mudahan itu menyebar kemana-mana. kita mulai dengan satu hal dulu deh, Dok. Satu aja ya. Ini berdasarkan pengamatan bertahun-tahun nih. Ya. Kita kadang-kadang kalau ketemu seorang yang jabatannya tinggi, bupati, wali kota, gubernur, Iya. apapun itu ya, kita suka salamannya nunduknya berlebihan banget gitu. Iya ya, kenapa ya? Ketemu anggota DPR begitu. Gitu. Gimana kalau kita mulai aja pertama ya. Ini Iya. kan lagi pada kesel nih sama anggota DPR nih. Iya. Kita mulai dengan anggota DPR aja dulu deh. Iya. Ya bolehlah ajak wali kota, bupati, gubernur, silakan juga. Kalau salaman sama mereka, biasa aja. Bisa nggak? Betul. Jadi kita tegak aja kayak gini loh. Salaman Misalkan nih, wali seperti ini kota- kan wali sama kota- sekali tidak menunjukkan tidak Iya. menghormati toh. Kita Iya, menghormati. kita tidak salaman perlu tuh menghormati. nunduk. Nggak perlu begini. Nih contoh. Misalkan nih wali kota datang. Ngapain sih kayak gitu? Gak usah gitu. Ya nggak sih? Gak Iya. usah. Iya. Orang itu terpilih. Iya. Ya udah ditugasin gitu. Bukan menjelekkan, bukan merendahkan loh. Betul. Seperti Dokter Emi bilang, Betul. salaman kayak gini aja itu sudah berbentuk hormat. Kita jangan Betul. mulai dari situ aja yuk. Itu aja deh. Suka risih ngeliatnya juga. Jadi biasa aja salamannya. Biasa aja. Oke, itu satu. Yang kedua, saya mau tanya. Kalau misalkan kita udah kesel begini nih. Dan takutnya lupa tadi kan. Takutnya udah berapa tahun menjelang pemilihan lagi udah mulai lupa. Bisa nggak sih sebenarnya kita itu karena ini sebenarnya yang dilakukan ini bukan pelanggaran hukum nih. Iya. Ya kan? Apa yang dilakukan lagi-lagi kalau hukum sih ya bisalah gitu ya. Iya. Bisa berubah-berubah gitu. Jadi bukan melakukan pelanggaran hukum, tapi di sisi lain kan ada rasa ketidakadilan masyarakat yang terusik. Iya. Ya kan? Juga sudah mulai keluar nama-nama yang lagian lu juga udah tahu kasus korupsi lu pilih lagi. Iya. Udah tahu dan lain lu pilih lagi gitu kan. Udah tahu nggak nunjukin apa-apa kok lu pilih lagi gitu. Bisakah kita membentuk secara ini ya, secara kolektif neuro awareness kita ini membentuk Ya. sebuah bagaimana meng-cancel aja udah gitu. Meng-cancel kayak enggak, kita harus memberikan mereka ya dalam tanda kutip hukuman sosial gitu loh. Iya. Kita membentuk pemikiran bahwa nih ya penjabat wakil rakyat yang kayak gini nih pokoknya udah gak masuk buku kita sama sekali deh. Udah gak ada kemungkinan dipilih dah. Pokoknya gitu. Gimana biar kita bisa kolektif tuh bisa gak sih membentuk itu gitu? Kita sebetulnya tidak peduli-peduli amat siapa nanti akan terpilih ke DPR. Misalnya, membuat kita udah lo cancelin aja. Masih banyak orang yang lebih bagus kok. Harusnya gitu dong. Taraf hidup kita sudah oke. Kita betul-betul noting tulus, tidak ada urusan kalau kamu terpilih saya akan ikutan naik. Tidak ada urusannya dengan seperti itu. Kalau bahkan di posisi kita sudah demikian, siapapun orangnya itu tidak akan mempengaruhi saya. Begitu mudah bagi kita meng-cancel. Ah, ngapain kamu? Perilakunya seperti ini kok. Masih banyak orang lain lebih bagus. Itu yang bisa kita lakukan dari diri kita pribadi. Kalau kita bisa fokus ke diri kita, memperbaiki diri kita, memperbagus diri kita, siapapun yang naik, kalau ada yang jelek bagi kita gampang, lupain aja. Kenapa? Namanya manusia itu ada memiliki tendensi negativity bias. Ia akan bisa selalu mengingat hal yang negatif dibandingkan yang positif. Jadi kalau ada seseorang yang sudah berbuat udah jelek, ya udah lu nggak usah kepilih lagi. Tapi perlu diingat satu hal nih, ketika kita berbicara anggota dewan, mereka itu kan bukan terpilih secara nasional yang dikenal lewat media sosial. Yeah. Mereka itu kan merepresentasikan kepada wilayah dapil, Iya, dapil, daerah ya. pemilihannya. Orang-orang daerah pemilihannya
itu seperti apa taraf hidupnya. Kalau masih bergantung kepada orang itu, ya kan terpilih lagi. Meskipun di media sosial begitu jelek nantinya ya, secara nasional. Tapi faktanya pemilihan itu bukan lewat media sosial, bukan lewat level nasional langsung, tapi lewat daerah pemilihan. Orang-orang di daerah pemilihannya sudah dalam posisi, gua nggak butuh lu kok untuk hidup gua lebih baik. Lu udah jelek, ya sudah, pilih yang lain saja. Jadi yang bisa kita lakukan adalah betul satu hal, selalu mengingatkan lewat konten-konten edukasi, mengingat apa yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Tapi di sisi lain kalau kitanya sudah dalam posisi tidak bergantung kepada siapa yang terpilih, ya sudahlah. Itu yang bisa kita lakukan. Dan itu mungkin memberikan kita pemahaman kenapa sih kita sering mendengar bahwa kalau ada, ini bukan bicara Indonesia aja ya. Iya. Kalau ada rakyat sebuah negara, kenapa kok kayak dipelihara gitu kemiskinannya? Kenapa kok dipelihara pendidikannya rendah gitu? Iya. Karena itu tadi ya. Betul. Lebih mudah dikuasai gitu. Bang, jujur aja, ketika ada pemilu itu bagi sebagian di antara kita kan menjadi mata pencaharian, Bang. Menjadi tim sukses, menjadi saksi. Duitnya banyak. Tapi kalau di kitanya sendiri taraf hidupnya sudah oke, ya bodo amat siapa yang nyalon. Gua nggak akan ikut menjadi tim sesnya dia. Ya, kita jadi benar-benar punya kebebasan untuk memilih yang memang kita mau. Betul. Tapi tidak semua orang juga begitu. Betul. Jadi kita jangan cuma bicara soal serangan fajar. Jangan-jangan ada daerah yang nggak perlu serangan fajar pun pemilih situ akan memilih karena mereka bergantung pada orang tersebut terpilih ya. Itu dia. Nah itu secara neuroscience-nya jatuhnya apa tuh? Kebutuhan, survival atau apa tuh? Dikatakan loss aversion juga tidak, dikatakan fight and flight juga tidak, tapi itu lebih kepada bagaimana pemenuhan hidupnya. Itulah sebabnya saya berkali-kali akan mencoba mencontohkan Jepang karena saya lama tinggal di sana, Bang. Orang-orang di sana kan tidak begitu peduli dengan siapa politisi-politisi. Mereka juga udah bisa hidup sendiri, mereka udah punya pekerjaan yang mereka tuh butuh perhatian luas. Jadi siapa yang terpilih ya udah dia akan memilih mana yang paling bagus. Bukan gua bergantung kepada lu karena gua tim ses lu. Kira-kira seperti itu, Bang. Dan bagaimana cara memperbaiki hidup kita, itulah menjadi tantangan kita pribadi. Inilah dia, Bang. Bagaimana menjadi seorang independen, tidak bergantung kepada menjadi tim sesnya orang mana, itu pun menjadi sebuah perjuangan tersendiri. Nah, Bang, perjuangan ini tidak mudah. Lalu kita lihat teman-teman kita yang duduk sebagai anggota dewan yang katanya wakil rakyat, melihat sebegitu enaknya hidup mereka, sedangkan kita empot-empotan berputar lagi seperti itu. Mungkin pesan terakhirnya buat para anggota DPR adalah ya aspirasi pertama saat ini masyarakat adalah bagaimana agar masyarakat bisa didengar ya. Terutama soal rasa ketidakadilan tersebut. Tapi saya mau mengungkapkan aspirasi kedua. Aspirasi kedua masyarakat, kalau yang saya tangkap adalah bagaimana agar DPR-nya mau dengar tanpa menunggu kondisi berlarut-larut dan lebih buruk lagi. Betul. Itu pasti aspirasi masyarakat. Karena kita nggak mau kok. Kita nggak mau negara ini rusuh dan lain-lain. Pastinya nggak mau. Jadi tolong didengar, tolong ditanggapi, tolong ditindak. Itu aja. Jadi jangan menunggu sampai berlarut-larut. Kita juga nggak pengen kok ini berlarut-larut gitu. Bang Tim, ada satu hal yang menarik ini. Manusia itu merasakan happy karena memang terjadi yang namanya reward circuit di otaknya. Dalam otak manusia itu dinamakan sebagai reward circuit yang membuat manusia itu happy. Dopaminnya disekresikan, dihasilkanlah dalam otak manusia, membuat ia happy. Menariknya begini, Bang. Yang membuat seseorang itu happy bukan cuma tentang uang. Bahkan ada penelitian sudah menunjukkan, dibandingkan didapatkan uang, ia lebih happy kalau didengarkan. Ia memiliki kesempatan untuk bercerita. Mereka lebih memilih mendapatkan kesempatan untuk bercerita dibandingkan mendapatkan uang. Kondisi saat ini yang dibutuhkan adalah, lu tolong dengerin kami. Dengerin dulu, kami datang ke gedung dewan, jangan malah WFH. Yang dihadapi adalah polisi-polisi yang levelnya masih baru-baru. Ya kasihan dong. Tujuan kita adalah ke anggota dewan, tapi pemberitaannya sekarang adalah ke arah polisinya. Jadi bentroknya seakan-akan antara masyarakat dengan polisi. Betul. Jatuhnya. Walaupun itu satu sisi memang harus dituntaskan. Tapi yang harus dilakukan sekarang adalah, tolong dengarkan kami. Kondisi kami pekerjaan
Mana ya namanya belasan juta pekerjaan itu? Nggak nongol-nongol. Walaupun katanya ada, tapi SDM kita katanya rendah, itu satu hal yang lain. Tapi faktanya adalah begitu banyak tuh pengangguran. Begitu banyak orang-orang yang kesulitan mencari pekerjaan. Bahkan rekan kita yang dari ojek online itu meninggal ketika sedang mengantarkan makanan. Umur masih 20-an. Saya bisa membayangkan anak-anak kuliahan masih sedang mencari uang. Berupaya seperti itu jelas tidak mudah. Di malam hari lagi. Bagaimana perasaan keluarganya. Nah sekarang dengarkan kami meminta tolonglah pahami, ini gaji kami pun juga masih empot-empotan. Kondisi seperti ini katanya keuangan negara harus efisien, tapi kepada mereka diberi ratusan juta rupiah, siapa yang nggak marah? Tolong banget itu tolong dipahami. Ketika kelak nanti gaji kami itu per bulan bisa 50-60 juta, lu mau ngasih dapat gaji 100 juta, 200 juta, ya sudah. Tapi kan faktanya tidak demikian. 20 kali lipat perbedaan, itu angka luar biasa sekali itu. 2-3 kali lipat sampai 4 sampai 5 kali lipat ya mungkin totally fine. Tapi 20 kali lipat itu angka psikologis mana itu mau dihantam. Kira-kira gitu Bang. Kalau ada pesan nih Dr. Edmi, mungkin ada tips-tips memahami cara kerja otak manusia itu untuk bisa membaca apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh konstituen saya ini. Saya mau memperbaiki diri, ini saya berpikir positif aja nih. Wakil rakyat mau memperbaiki diri, saya mau lebih tidak hanya empati kepada konstituen dan masyarakat, saya bahkan mau lebih compassionate kepada mereka. Apa ya yang harus mereka perhatikan, apa yang harus mereka pahami mengenai membaca konstituen, membaca masyarakat, membaca manusia, itu gimana ya? Manusia itu bisa menjadi bijaksana Bang, kalau ia itu punya pengalaman. Tapi kalau hanya memiliki pengalaman, ia tidak akan bisa menjadi bijaksana. Jadi pengalaman itu satu hal. Tapi yang membuat ia lebih baik adalah jika ia mau merefleksikan dirinya terhadap pengalamannya itu. Merefleksikan diri, belajar apa sebetulnya yang terjadi. Refleksi itu akan memiliki manfaat kalau ia punya tujuan. Jadi kalau ada orang-orang yang ingin belajar bagaimana berempati, itu tidak akan ada gunanya kalau ia tuh tidak punya tujuan. Saya ingin berempati karena apa ya? Sebagai seorang leader misalnya, saya ingin belajar empati karena saya ingin tim saya itu betul-betul bisa bergerak dengan baik untuk mencapai goals. Tujuannya jelas ini. Makanya ia mau merefleksikan diri, belajar dari pengalamannya. Kalau hanya sekedar keinginan abstrak, itu sulit Bang. Nah sekarang untuk anggota dewan, saya sebetulnya juga tidak mengerti tujuan mereka itu apa sih. Apakah mereka tuh ingin terpilih kembali kah? Atau ingin tetap memperpanjang masa jabatannya? Saya tidak tahu. Tetapi apapun itu tujuannya, kita sama-sama paham, kita itu perlu berempati. Bagaimana caranya agar belajar empati? Tolong pahami satu hal. Belajar dari pengalaman, itu adalah cara belajar paling pahit. Banyak kasus-kasus bupati-bupati yang terbaru ini sampai dipanggil KPK toh, mau katanya disuruh mundur, mau sholat istiqorah dulu katanya. Itu belajar dari pengalaman sangat pahit itu. Belajar dari pengalaman itu cara belajar paling pahit. Kalau ia pun hendak mau lakukan refleksi, mau refleksi kemana sekarang? Agar ia tetap terpilih jadi bupati kah? Atau agar ia tidak lagi mengulangi ucapannya kah, kita sama-sama tidak tahu. Tentang anggota dewan, bagaimana cara agar ia belajar, saya pun juga sulit menjelaskan secara neuroscience. Dalam kondisi ini untuk anggota dewan, entah itu pimpinan dewannya kah atau pimpinan parpolnya yang harus bergerak. Kalau eksekutif kan beda dunia atau itu. Kalau untuk legislatif, entah itu ketua dewannya atau ketua parpolnya. Dan sayangnya Bang, dalam kondisi sekarang, mereka tuh hanya bergerak kalau satu, ada loss aversion-nya bekerja. Ada sesuatu yang mereka akan kehilangan besar jika mereka tidak berubah. Baru mereka akan bergerak. Betul, makanya mungkin disinilah masyarakat mulai bergerak nih. Sepertinya mulai nampak nih arah-arah loss aversion-nya. Mulai nampak mereka yang sepertinya mulai tidak bisa di-mention, di-tag akunnya di media sosial. Itu kelihatan tanda-tandanya tuh. Mungkin 2-3 hari kemudian akan ada minta maaf. Mudah-mudahan mereka tidak joget lagi setelah itu. Mereka sudah di rumah dan mereka sedang, ya harapan kita ya, lagi mikirin rakyat yang benar. Gunakan waktu WFH-nya dengan benar, pikirin itu tadi bahwa kenapa Anda berada di situ, tolong dipikirin. Bukan buat joget-joget, pasti bukan buat joget-joget. Jadi
ya tolong dikerjakan yang benar dan jangan tunggu masyarakat ini lebih berlarut-larut lagi ya. Itu yang jadi harapan kita. Siapa wakil rakyat yang ingin Anda tag atau Anda inginkan mendengarkan apa yang jadi perbincangan kita, coba di mention di bawah. Siapa tahu kalau di mention wakil rakyatnya bisa lihat dan punya empati dan punya compassion. Dr. Edmi, makasih banyak. Terima sudah kasih hadir banyak, di Manusia Bang Masa Tim. Depan. Iya. Kita jumpa lagi kesempatan lain ya. Betul. Semoga obrolannya bisa lebih fokus lagi kepada neuroscience, Ya. bukan marah-marah seperti ini. Tapi ini dibutuhkan. Betul. Dibutuhkan. Ya, semoga ini bisa bermanfaat. Jangan lupa kalau ingin konten-konten seperti ini lagi, jangan lupa untuk subscribe di channel Nalar TV, di like juga videonya, tag teman-teman yang Anda inginkan bisa menyaksikan video ini. Saksikan juga video-video lainnya, ada perbincangan-perbincangan inspiratif lain dengan tokoh-tokoh yang sudah pernah kita undang, jangan lupa dicek juga. Kita jumpa lagi dalam kesempatan lain. Sampai jumpa.